Selamat datang kembali di sesi telaah sumber-sumber Anda. Hari ini nih kita mau fokus ke tema yang penting banget buat siapa saja yang ingin terus berkembang, pemimpin belajar setiap hari. Betul. Kita bakal menelusuri pelajaran-pelajaran awal dari karir Jeff Immelt ya, mantan CEO General Electric, GE itu. Ini berdasarkan memoarnya yang, wah jujur banget judulnya Hot Seat. Hot seat. Judulnya aja udah terasa ya tekanannya ya. Iya kan? Anda juga udah berbagi kutipan-kutipan penting dari buku itu, termasuk pujian dari tokoh bisnis lain yang bilang buku ini penuh pelajaran kepemimpinan. Nah, misi kita bareng-bareng sekarang, kita mau gali momen-momen pembentukan di awal perjalanan email. Dari masa kuliahnya, mungkin ya, terus kerja pertama. Betul. Dari kuliah, kerja pertama, sampai tantangan awal yang berat di GE. Kita pengen ungkap gimana sih pengalaman, apalagi yang susah-susah gitu, jadi bahan bakar buat belajar dan tumbuh sebagai pemimpin. Fokus kita ke pelajaran praktis yang bisa Anda ambil dari sini. Oke, siap. Baiklah, ayo kita langsung bedah aja ya. Mari. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Si Jeff Immelt ini tumbuh di bawah bayang-bayang GE. Bapaknya kerja di sana lama banget, 38 tahun. Wah, loyal sekali ya. Lingkungan GE dari kecil berarti. Iya, dan etos kerjanya kelihatan dari muda. Dia nggak gengsi kerja kasar pas libur musim panas, entah di proyek konstruksi atau gudang suku cadang Ford gitu. Terus pas kuliah di Dartmouth, Dartmouth ya, Ivy League. nah yang menarik, dia bukan atlet football yang paling jago secara alami gitu. Tapi dia imbangi pakai kerja keras yang luar biasa, dia milih Dartmouth, bahkan sampai ngutang, karena dia ngerasa nemu rumah di sana. Ini nunjukin dia udah nyari identitas dan komunitas ya dari awal ya. Kayaknya gitu. Dan di Dartmouth ini ada satu cerita spesifik dari sumber Anda yang, wah, menonjol banget. Soal insiden di tim football. Ah, iya. Yang soal Mike Briggs sama Reggie Williams itu ya. Briggs pemain cadangan, tapi berani banget ngekritik Reggie Williams. Padahal Williams bintangnya tim, kan? Nah, betul. Bintang tim. Briggs bilang, Williams ini kurang peduli sama tim. Ini, kalau kita lihat, kayak laboratorium kepemimpinan mini gitu ya, di lapangan. Maksudnya gimana tuh laboratorium ini? Iya, ada beberapa lapisan pelajaran di situ. Pertama, jelas keberanian si Briggs ini buat, speak up. Ngomongin kebenaran yang nggak enak didengar ke orang yang lebih senior atau populer. Itu butuh nyali loh. Pasti, pasti. Risiko banget itu buat Briggs waktu itu. Terus dampaknya gimana menurut Anda? Dampaknya ternyata signifikan. Awalnya mungkin tegang ya suasananya. Tapi akhirnya kritik itu diterima sama Reggie Williams. Oh, diterima. Iya, dan bukan cuma diterima, tapi sampai mengubah perilakunya. Williams jadi pemimpin tim yang lebih baik setelah itu. Nah, ini pelajaran kedua. Pentingnya kita bisa nerima kritik konstruktif. Bahkan kalau kita ngerasa bintang. Kemampuan buat nunjukin kelemahan ya. Tepat. Kerentanan, mengakui kurang, terus mau berubah. Itu kan inti dari pertumbuhan. Pengalaman kayak gini nih, yang di luar kelas formal, seringkali justru nanamkan pelajaran kepemimpinan yang lebih dalam loh. Setuju, setuju. Sering lebih nempel ya. Banget. Ini nyambung sama kutipan email sendiri yang Anda sorot tadi. Kepemimpinan adalah perjalanan intens ke dalam diri Anda. Momen kayak gitu tuh maksa kita buat introspeksi. Bener banget. Pengalaman di luar kelas emang sering gitu. Nah, setelah lulus Dartmouth tahun 78, Immelt kan diterima di Harvard Business School, HBS. Tapi dia bikin pilihan menarik nih. Oh ya, apa tuh? Dia nunda masuk HBS selama 2 tahun, dia milih kerja dulu di Procter & Gamble, P&G, di Cincinnati. Oh, kerja dulu ya. Kenapa katanya? Alasannya, seperti yang ditulis di sumber Anda, cukup pragmatis sih buat nabung dan, katanya dia sendiri, biar sedikit dewasa gitu. Oke. Tapi keputusan nunda HBS ini menarik ya. Ini nunjukin pemahaman dia dari awal soal nilai pengalaman praktis. Dia nggak langsung ke HBS, tapi nyemplung dulu ke P&G. Turun gunung dulu ya. Ya, ini mungkin bukan cuma soal duit atau umur, tapi bisa jadi insting bisnis juga. Ngerasa perlu pengalaman nyata dulu sebelum diasah teori. Pengalaman di P&G itu pasti ngasih dia konteks real buat dibawa ke studi kasus HBS nanti. Jadi bekal ya pas di HBS. Betul. Ini juga jadi pertanyaan menarik buat Anda nih. Gimana ya cara terbaik menyeimbangkan teori sama praktek dalam pengembangan diri kita?
Ada urutan idealnya nggak sih? Wah, pertanyaan bagus tuh buat direnungkan. Nah, pas akhirnya dia masuk HBS, dia cerita kalau pendekatan studi kasus di sana tuh nyegerin banget buat dia. Sumber Anda juga nyebut dia duduk di Skydeck. Skydeck, istilah apa tuh? Itu istilah buat barisan belakang di kelas HBS. Katanya sih sering diisi mahasiswa yang kelihatan lebih santai tapi pinter-pinter. Dia semeja sama nama-nama yang nantinya jadi raksasa bisnis loh. Ada Jamie Dimon, Steve Mendel, Steve Burke. Wah, kelasnya bertabur bintang ya? Iya, jadi walau mungkin dia bukan bintang akademis di HBS, tapi berada di lingkungan kayak gitu aja udah jadi pembelajaran tersendiri. Pasti. Duduk di Skydeck itu bukan berarti nggak pelajar kan? Malah mungkin dia dapat perspektif pengamat yang unik. Belajar itu kan nggak cuma dari dosen atau buku, tapi juga dari dinamika kelas, dari cara mikir teman-teman sekelas yang hebat-hebat itu. Bener juga ya, belajar dari teman sebaya. Iya, nilai jaringan dan belajar peer-to-peer di tempat kayak HBS itu nggak bisa dianggap remeh. Ini juga bagian dari belajar setiap hari itu tadi, menyerap dari lingkungan sekitar kita. Tepat. Nah, terus babak baru dimulai tahun 1982. Dia gabung sama GE, penempatan pertamanya di divisi plastik di Dallas, Texas. Jadi manajer penjualan produk namanya Noril. Oke, masuk GE akhirnya. Dia mimpin tim penjualan yang karakternya macam-macam banget. Dia gambarin kayak karakter di serial komedi di Office gitu. Kebayang nggak tuh tantangannya buat lulusan HBS yang baru masuk? Haha, iya kebayang. Masuk lingkungan baru sebagai pemimpin muda, apalagi latar belakangnya Ivy League, ketemu tim lapangan yang mungkin lebih keras, itu pasti ujian adaptasi banget. Gimana dia ngatasinnya? Ada cerita lucu nih yang nunjukin proses adaptasinya. Awalnya kan dia selalu pakai setelan jas Brooks Brothers gitu, khas East Coast lah. Gaya korporat ya? Iya, sampai suatu hari salah satu anak buahnya yang orang Texas nyeletuk gitu aja blak-blakan. Anda harus lepas jas itu, Anda kelihatan kayak orang bodoh di sini. Waduh, langsung gitu ya? Langsung. Tapi alih-alih tersinggung atau ngeyel, Imelda dengerin. Dia beli blazer, celana kaki, bahkan sepatu bot koboi. Wah, dia adaptasi ya? Sampai beli sepatu bot koboi segala. Juga nunjukin kemauan buat terlibat langsung tapi nggak ngerebut panggungnya. Dia bilang, saya bakal ikut kunjungan penjualan, tapi Anda yang bakal dapat bisnisnya. Ini cara pinter buat bangun kepercayaan kan? Cerdas, cerdas. Oh, dan catatan tambahan, di tim ini juga dia ketemu calon istrinya, Andy. Jodoh di tempat kerja ya. Tapi soal adaptasi tadi, ini contoh bagus banget soal kecerdasan emosional dan adaptabilitas. Respons email pas dikritik soal penampilan itu kuncinya. Dia nggak defensif. Iya, itu dia. Dia lihat itu bukan sebagai serangan pribadi, tapi sebagai data. Data tentang gimana dia diterima, gimana dia bisa lebih nyambung sama timnya di budaya lokal itu. Kesediaan dia yang lepas jas Harvard-nya secara harfiah dan kiasan, terus pakai sepatu bot koboi, itu nunjukin kemauan belajar dari bawah. Menghargai konteks. Ini pelajaran kepemimpinan mendasar. Meet people where they are. Temui orang di mana mereka berada. Setuju banget. Dan di divisi yang sama ini, dia nemu mentor yang pengaruhnya gede banget, namanya PD Beize. Gambaran email tentang PD ini hidup banget. Salesman ulung, street smart banget, strategis, tapi juga super belak-belakan. Oh, mentor lagi ya? Gimana belak-belakannya? Ya PD ini nggak segan ngasih masukan langsung kayak poles sepatumu gitu. Terus dia punya cara unik nyebut alma maternya sendiri, katanya Harvard dari West Virginia. Ada-ada aja. Tapi apa pelajaran utama dari mentor kayak PD ini? Nah, ini penting. Mentor kayak PD Beize ini, wah, nggak ternilai harganya. Apalagi di awal karir, pelajaran yang mereka kasih itu seringnya praktis banget, nggak ada di buku teks bisnis. Dari deskripsi Anda tadi, kayaknya ada 3 hal penting yang diajarkan PD ya. Apa aja tuh? Pertama, soal ketepatan waktu dan akuntabilitas dalam ngambil keputusan. Iya. Jangan nunda-nunda, putuskan, terus tanggung jawab sama hasilnya. Kedua, keseimbangan antara melayani pelanggan sama menghasilkan untung. Ini seni dalam bisnis nih. Iya juga ya. Ketiga, keberanian buat percaya dan ngasih kesempatan ke bawahan. Contohnya jelas banget tadi. PD berani setujuin ide email yang waktu itu masih junior buat bangun gudang di Meksiko senilai $45.000. Itu lumayan gede loh, duit segitu waktu itu. Banget. Tapi PD percaya sama analisis email dan potensi solusinya. Dan ternyata berhasil kan ngatasin masalah pengiriman. Kepercayaan kayak gitu dari atasan itu pasti bikin semangat dan mempercepat belajar banget.
Iya, bener banget. Pasti ngerasa dihargai dan didorong ya. Tentu saja. Kalau kita lihat gambaran besarnya nih, mentorship kayak gini itu kayak akselerator kurva belajar. P.D. Baes ngajarin email soal insting bisnis, keberanian yang terukur, akuntabilitas di lapangan, itu kan soft skills dan kearifan praktis yang lengkapin pendidikan formalnya. Ini lagi-lagi bagian dari belajar setiap hari, lewat interaksi dan bimbingan. Tapi nggak semua pelajaran datang dari sukses atau bimbingan mulus ya. Tantangan gede berikutnya justru datang dari posisi yang dianggap turun pangkat. Dia dipindahin ke GE Appliances. Oh, malah kayak turun pangkat. Kenapa? Karena divisi itu lagi krisis parah banget, jadi ada sekitar 3,3 juta kulkas yang udah kejual, tapi kompresornya cacat. Diprediksi bakal rusak satu persatu. Astaga, 3,3 juta unit. Itu banyak banget. Banyak banget, biaya perbaikannya diperkirakan $210 per unit. Padahal harga kulkasnya mungkin cuma 400-an dolar. Jadi total potensi kerugiannya bisa $500 juta. Ini write-off atau penghapusan aset terbesar dalam sejarah GE waktu itu. Beban yang luar biasa ditaruh di pundak dia. Wow, skala masalahnya itu bikin merinding ya. $500 juta di masa itu angka yang gede banget. Ini bukan cuma masalah teknis atau finansial, tapi juga krisis reputasi besar buat GE. Gimana Immelt ngehadapinnya secara pribadi? Sumber Anda nyebutin dia sampai ikut turun tangan langsung bantu perbaikan di lapangan. Ada kutipannya yang gamblang banget. Saya nggak akan pernah lupa rasanya es krim cair yang lengket ngalir di lengan saya pas bantu benerin kulkas pelanggan. Wah, dia bener-bener nyernyemplung ya. Nggak cuma di kantor. Iya, ini nunjukin dia ngerasain langsung dampaknya. Tapi puncaknya nih, puncak pengalaman ini adalah konfrontasi yang super tegang sama CEO GE waktu itu, Jack Welch. Figur legendaris yang terkenal keras banget. Nah, ini dia. Ketemu Jack Welch dalam situasi krisis. Gimana ceritanya? Imelda ngelukisin suasana meetingnya detail banget. Pas biaya 500 juta itu disampain, Welch katanya teriak, "Ah!" gitu. Wow. Terus dia bentak Walt Robb, kepala research GE, pakai ancaman verbal keras. Diam atau kulempar kau keluar jendela. Bahkan ada ahli statistik yang dibawa Imelda buat jelasin pola kerusakan, itu sampai nggak bisa ngomong saking takutnya. Ya ampun. Intens banget. Imelda sendiri coba jelasin kurva kegagalan kompresor, padahal itu bukan bidang ahlinya. Welch langsung nyergah. Kamu nggak tahu apa yang kamu bicarakan. Itu sih ujian api yang luar biasa buat pemimpin muda. Di satu sisi, tekanan dari Welch pasti ngeri banget ya. Tapi di sisi lain, bisa ngelewatin krisis segede ini di awal karir, itu efeknya bisa transformatif. Maksudnya gimana transformatif? Kayak kata Mike Tyson, yang dikutip email juga di bukunya, semua orang punya rencana sampai mereka kena pukul di mulut. Nah, krisis kompresor ini pukulan di mulut buat email dan GE Appliances. Kemampuan buat nggak tumbang, buat terus cari solusi di tengah badai, itu yang ngebangun ketahanan sejati. Oke. Terus pelajaran spesifik apa yang Imelda ambil dari ledakan Welch dan krisis ini secara keseluruhan? Ada dua pelajaran penting nggak ya? Dari sumber Anda. Pertama, pengalaman ngatasin masalah yang kelihatannya mustahil kayak gini, itu bikin tantangan-tantangan berikutnya jadi kerasa relatif lebih ringan. Kayak ngebangun otot mental gitu buat ngadepin kesulitan. Masuk akal, jadi lebih kebal ya? Bisa dibilang gitu. Kedua, meskipun Welch terkenal keras banget, di krisis ini dia nunjukin prinsip ownership atau kepemilikan. Dia nggak nyari-nyari kambing hitam. JI, di bawah dia, ngakuin masalahnya dan mutusin buat nanggung biaya gede itu demi jaga kepercayaan konsumen. Ngorbanin untung jangka pendek. Wah, itu keputusan besar. Iya, ini pelajaran penting soal akuntabilitas di puncak pimpinan. Dan ini sejalan sama keyakinan Imelda sendiri. Kalau Anda cuma mau nyelamatin diri sendiri, jangan daftar jadi CEO. Krisis itu jadi guru yang keras tapi efektif banget. Pelajaran mahal tapi berharga ya. Nah, setelah ngelewatin badai di appliances, Imelda balik lagi ke divisi plastik tahun 1992. Kali ini tanggung jawabnya lebih gede, mimpin seluruh bisnis di Amerika. Oke, naik lagi posisinya? Di sini dia belajar pelajaran penting lain, perlunya punya kulit tebal. Tahun 1994, divisinya gagal capai target pendapatan $50 juta. Penyebabnya sih di luar kendali dia. Inflasi harga minyak bikin biaya bahan baku naik. Tapi buat Jack Welch, Alasan nggak penting ya, hasil akhir yang utama. tepat. Dan konsekuensinya datang di depan umum. Pas retret tahunan pemimpin GE di Boca Raton, Florida tahun 1995, Welch manggil email terus marahin dia abis-abisan di depan ratusan kolega.
Di depan semua orang. Iya, kutipannya cukup brutal. Tahunmu adalah yang terburuk di seluruh perusahaan. Kamulah orang terburuk. Kebayang nggak malunya email waktu itu? Itu sih public shaming yang ekstrim banget ya. Gimana email memproses pengalaman kayak gitu? Apa itu bikin dia hancur atau malah jadi kuat? Ini ditambah tekanan lain, bantu dia bangun ketahanan mental. Contoh lain tekanan ini tuh pas negosiasi alot banget sama General Motors, GM. Oh, pelanggan gede ya? Iya, salah satu yang terbesar buat divisi plastik. Negosiasinya soal harga Lexan, produk plastik penting GE. Saking pentingnya, Welch sampai nelpon email pas dia lagi di parkiran GM ngasih instruksi langsung. Wah, intervensi langsung dari CEO. Di dalam ruang rapat, kepala negosiator GM, namanya Kuttner, itu meledak marah ke email. Kuttner teriak, "Dasar bajingan, aku bakal bikin kamu masuk halaman depan Wall Street Journal. Jack Welch bakal jadi musuh semua orang, dan ini semua karena kamu." Gila. Tekanan lagi ya. Luar biasa. Gimana strategi email ngadapin amukan kayak gitu? Strateginya dia tetap tenang, paling nggak di luar. Dia biarin si Kuttner ini ngeluarin semua amarahnya sampai tenang sendiri. Dia nggak kepancing. Terus, dia bertahan di negosiasi itu berjam-jam, nggak geser dari posisinya sampai akhirnya deal. Dan hasilnya? Hasilnya, GM setuju bayar 10 sen lebih mahal per pon buat Lexan. Kemenangan kecil, tapi penting banget setelah tekanan segede itu. Pelajaran dari sini jelas. Ketahanan mental di bawah tekanan, kemampuan pakai strategi negosiasi yang tenang, pasti serang, dan pastinya tekad buat nggak gagal target lagi di bawah Welch. Pengalaman dimarahi Welch sama duel negosiasi sama Kuttner ini ilustrasi sempurna soal pengembangan kulit tebal. Kepemimpinan, apalagi di level tinggi, itu sering banget isinya konfrontasi, kritik tajam, tekanan psikologis hebat. Kemampuan buat nyerap pukulan, proses itu tanpa jadi reaktif atau hilang fokus sama tujuan akhir, itu skill bertahan hidup yang vital. Harus punya mental baja ya. Bisa dibilang gitu. Tapi ini munculin pertanyaan lanjutan nih. Gimana seorang pemimpin bisa nyiimbangin antara punya kulit tebal ini sama tetap jaga keterbukaan sama masukan yang emang valid dan konstruktif? Garis tipis antara tahan banting sama keras kepala itu di mana ya? Wah, pertanyaan reflektif yang bagus itu. Dan menariknya nih, seiring waktu, email sendiri mulai ngerefleksiin gaya kepemimpinan Welch secara lebih kritis. Dia ngakuin dan hargain beberapa aspek, kayak keterus-terangan Welch, fokusnya yang tajam ke prioritas bisnis. Tapi, Ada tapinya. iya, dia juga lihat sisi negatifnya. Dia nggak mau niru apa yang dia lihat sebagai kultur pemuja di sekitar Welch atau resistensi terhadap perubahan yang sering sembunyi di balik kalimat, "Ini bukan cara kita dulu melakukannya." Jadi, dia udah mulai ngebentuk identitas kepemimpinannya ya, yang beda dari mentor atau pendahulunya. Tepat. Email sadar kalau dunia berubah dan GE juga perlu berubah, perlu inovasi lebih agresif. Dia ngerasa fokus Welch belakangan, yang lebih ke Six Sigma sama ekspansi ke jasa keuangan, GE Capital, itu mulai ngebatasin potensi pertumbuhan GE di teknologi inti. Padahal kan, GE didirikin sama salah satu inovator terbesar dunia, Thomas Edison. Kesadaran itu penting. Kesadaran ini nunjukin kalau dia nggak cuma belajar dari Welch, tapi juga belajar apa yang nggak mau dia tiru. Nah, ini tanda kematangan kepemimpinan yang penting di tahap awal. Kemampuan buat belajar secara selektif dari figur dominan kayak Welch, ngambil kekuatannya kayak fokus dan akuntabilitas, sambil secara sadar nolak aspek yang dianggapnya udah usang atau nggak pas sama visinya buat masa depan, itu krusial banget. Jadi nggak cuma nurut aja ya? Ya, ini nunjukin kemampuan buat hargain masa lalu, tanpa terbelenggu, dan berani mulai mikirin arah baru. Walaupun mungkin beda dari status quo yang udah terbukti sukses di era sebelumnya. Proses belajar setiap hari itu juga berarti belajar buat unlearn, ngelepasin apa yang udah nggak relevan lagi. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, benang merah dari semua pengalaman awal email yang Anda bagikan di sumber ini, tema pemimpin belajar setiap hari itu kerasa nyata banget ya. Pelajaran paling penting seringkali nggak datang dari situasi nyaman, tapi justru dari medan perang. Betul. Dari kritik terbuka di tim olahraga. Iya, dari mentor yang nantang dan belak-belakan, dari gagal capai target sampai dipermaluin di depan umum, Dari ngelola krisis produk skala masif. sampai ngadepin negosiasi penuh tekanan. Jadi intinya kerja keras, adaptasi, terbuka sama masukan walau nyakitin, bangun ketahanan mental, dan berani ambil keputusan terus tanggung jawab. Ini pilar belajarnya ya. Saya setuju banget.
Pengalaman-pengalaman formatif inilah yang secara kumulatif ngebangun fondasi kepimpinan Immelt. Bukan cuma satu kejadian, tapi rangkaian ujian dan pembelajaran terus-menerus. Kemampuannya kayak yang tergambar di sumber ini buat metik pelajaran dari setiap situasi, mau itu kemenangan kecil kayak negosiasi GM atau krisis gede kayak masalah kompresor, itu kunci perkembangannya. Polanya kelihatan ya? Iya, pola yang sering kita lihat di pemimpin efektif itu ya ini. Mereka nggak cuma belajar pas matahari cerah, tapi justru nyerap pelajaran paling berharga pas badai datang. Pas harus bergulat sama masalah rumit atau ngadepin kegagalan. Mereka lihat kesulitan bukan sebagai hambatan, tapi sebagai kurikulum. Wah, dalam juga tuh kesulitan sebagai kurikulum. Nah, kita kaitin lagi ke Anda yang lagi dengerin nih. Apa artinya semua ini? Perjalanan awal Immelt ini jadi pengingat kuat kalau jalan kepemimpinan itu proses belajar tanpa henti. Dan seringkali, pelajaran paling transformatif itu datang dari momen paling gak nyaman, yang nguji batas kemampuan kita. Betul, mengingat lagi kutipan sentral dari Immelt, kepemimpinan adalah perjalanan intens ke dalam diri Anda. Mungkin pertanyaan penutup yang bisa Anda bawa pulang buat direnungkan adalah ini. Apa tuh? Pengalaman kena pukul di mulut, apa entah itu kritik, kegagalan, atau krisis dalam perjalanan hidup atau karir Anda sendiri, yang setelah direnungkan, ternyata jadi salah satu pelajaran kepemimpinan paling berharga. Dan yang lebih penting, gimana Anda secara sadar mastiin diri buat tetap terbuka sama pembelajaran, bahkan pas telinga masih berdenging gara-gara pukulan tadi. Pertanyaan yang bagus untuk refleksi diri. Iya kan? Oke, terima kasih banyak sudah bergabung dalam Telaah Sumber-Sumber Anda kali ini. Semoga ada manfaatnya ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.